Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan amal saleh kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita hanya sekali, bukan untuk uji coba. Allah memberikan kita umur dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Selagi masih ada kesempatan, beramal solehlah. Semasih diberikan umur dan jiwa yang sehat, bertaubatlah. Tinggalkan maksiat dan kerjakan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu tenggang sebelum Allah cabut nyawa-nyawa kita. Pada hari ini ayyuhal ikhwan, kita membahas insyaallah tentang keutamaan niat yang salihah, niat yang baik. Keutamaan niat yang baik. Apa saja keutamaan seorang muslim memiliki niat yang baik? Yang pertama, amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu tidak diterima kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki niat yang baik, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa bertekad, berniat untuk melakukan hasanah, satu kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu lahu indahu hasanah, maka Allah akan catat di sisinya sebagai satu kebaikan, padahal dia belum beramal. Dia niat untuk sholat malam misalkan, tapi ternyata ketiduran, ya, maka tetap dicatat pahala sholat malam. Kemudian ayyuhal ikhwan, fa in huwa hamma biha fa'amilaha, apabila dia bertekad melakukannya, berniat melakukannya, kemudian dia mengamalkannya, katabahallahu lahu indah asyra hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang banyak. Berarti terserah Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan minimal akan dilipat gandakan 10 kali. 700 kali, bahkan lebih banyak dari itu. Subhanallah. Ini kalau misalkan niatnya benar-benar ikhlas, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara keutamaan niat yang salihah, niat yang baik, adat atau kebiasaan
yang itu berhubungan dengan dunia, maka akan dicatat sebagai pahala. Bahkan sesuatu yang kita rasa itu adalah penyaluran syahwat. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan mendatangi istri kalian itu termasuk sedekah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah seorang dari kami mendatangi istrinya maka di sana terdapat pahala? Ara'aitum in wada'aha fil haram, bagaimana pendapatmu jika dia menaruhnya di tempat yang haram? Akan alaihi wizrun, apakah dia mendapatkan dosa? Maka kata Nabi SAW, jika dia taruh, dia letakkan di tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Berarti apa? Walaupun itu adalah penyaluran syahwat duniawi, tapi diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala meletakkannya, menyalurkannya pada yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan pahala. Begitu pula ayyuhal ikhwan, ini masalah penyaluran syahwat duniawi. Kemudian yang keempat, orang yang berniat salihah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatnya yang jujur, maka pahalanya itu sangat besar. Kata Rasulullah SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Sedekah 1 dirham bisa mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Dirham itu uang perak. Ya, dirham itu uang perak. 1 dirham, sedekah 1 dirham bisa mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Ya. Wa kaifa? Bagaimana itu, kata para sahabat? Qal rajulun lahu dirhaman. Seorang memiliki 2 dirham, hanya punya uang 2 dirham. Kemudian dia bersedekah dengan 1 dirham. Dia hanya punya 2 dirham, tapi dia bersedekah dengan 1 dirham. Berarti dia telah bersedekah setengah hartanya. Dia telah bersedekah dengan setengah hartanya. Wa akhar, dan yang lain, dia itu bersedekah dari min urdhihi, dari ujung-ujung dari hartanya, yaitu 100.000 dirham. Tapi ini cuma secuil, cuma ujungnya saja, belum intinya. Maka yang ini mengalahkan, yang 1 dirham mengalahkan sedekah 100.000. Kenapa? Karena perjuangannya. Karena ya, dia rela berjuang, menghabiskan setengah hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang 100.000 tadi, masih banyak hartanya, itu hanya secuil, penghujung dari hartanya saja, tidak ada artinya dengan secuil itu. Maka kita katakan 1 dirham ini dia sedekahkan dengan niat yang tulus, maka mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Ya, 100.000 dirham. Kemudian yang kelima, orang yang berniat salihah, kalau dia berniat dengan ilmu dan wawasannya, ingin mengamalkan ini, ingin mengamalkan itu, dan dia jujur dalam hatinya, meskipun dia tidak punya harta, meskipun dia tidak punya kuasa, meskipun fisiknya lemah, bahkan cacat, terbaring stroke di kasur, tapi niatnya salihah, maka dia mendapatkan pahala dengan niatnya meskipun dia tidak beramal. Arba'u nafar, ada kisah tentang 4 orang. Innamad dunya li arba'i nafar. Ya, li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Kata Rasulullah SAW, saya singkat saja. Yang pertama, ada seorang hamba yang Allah berikan harta dan ilmu. Allah berikan harta dan ilmu. Dia bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturahminya, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui hak-hak Allah di dalamnya. Fahadha bi afdalil manazil. Ini adalah seafdal-afdal kedudukan.
punya harta, punya ilmu. Dia menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hak. Maka ini kata Rasulullah SAW, afdalul manazil, sebaik-baik kedudukan. Kemudian orang yang kedua, abdun razaqahullahu ilman, Allah berikan kepadanya ilmu, fahuwa shadiqun niyah, dan dia jujur di dalam niatnya. Yaqul, dia berkata, lau anna li malan, kalau seandainya aku punya harta, la amiltu bi amali fulan, maka saya akan beramal seperti amalannya si fulan, orang itu. Kata Rasulullah SAW, fahuwa biniyatihi, maka sama niatnya, fa ajruhuma sawa, pahala keduanya sama. Orang pertama dan kedua pahalanya sama. Makanya ayo ikhwan, penting bagi kita membuka wawasan kebaikan. Ada orang-orang baik, misalkan ada orang yang punya kebun ratusan hektar, kebun kurma ratusan hektar. Wah, dia bersedekah dengan seluruh hartanya, pasang niat, kalau saya punya kebun kurma, saya juga ingin menginfakkan seluruhnya, mewakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bangun masjid. Saya ingin bangun masjid di sini, di sini, di sini, di sini. Meskipun kita tidak punya harta, ya, insya Allah pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ada orang menafkahi setiap bulan, misalkan menghabiskan 20 miliar untuk menafkahi anak yatim, janda-janda tua, orang-orang terlantar, menghabiskan miliaran. Saya ingin beramal seperti orang itu. Kalau kita jujur dalam niat kita, maka pahala kita sama dengan orang tersebut. Subhanallah. Ya, ini pentingnya jujur dalam berniat. Jujur dalam berniat. Tapi jangan juga bohong dalam berniat. Itu seperti apa? Contohnya, dia sudah punya kelapangan, ada kelebihan uang seperti ini. Datang orang yang meminta, dia sangat butuh, sangat kelaparan, tidak ada kerjaan. Nah, ini diuji. Benar nggak niatnya? Kalau memang benar, sedangkan dia punya kelebihan harta, berikan. Ya, berikan. Itu bohong dalam niatnya. Kalau hanya berkata-kata seperti itu, tapi ternyata diuji oleh Allah dengan orang yang mengemis dan memang membutuhkan, tapi dia tidak memberikan, itu sedangkan dia dalam keadaan berlebih, ya, dia buktikan niatnya itu benar. Seandainya saya punya harta yang banyak, saya akan begini, 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 begini. Itu dimulai dari sesuatu yang kecil, ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu perbanyaklah niat-niat solehah. Kita buka wawasan kita. Jangan hanya di Indonesia, buka wawasan di dunia. Saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu. Saya ingin para pemuda yang tidak punya harta, misalkan dinikahkan yang tidak punya harta. Kalau misalkan mahar di suatu daerah itu minimal 3 suku, misalkan saya ingin berikan mahar dan juga acaranya. Setiap orang yang soleh, yang rajin ke masjid, misalkan saya akan bantu pernikahannya. Subhanallah. Kemudian orang-orang terlantar, jangan ada yang tidak makan. Jangan ada yang hanya makan 1 kali dalam sehari, apalagi tidak makan. Cari benar-benar dalam niat kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar. Ya, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, belum beramal tapi jujur dalam berniat, Allah berikan pahala yang sangat besar. Ya, maka berniatlah yang salihah, berniatlah yang baik, buka wawasan-wawasan kebaikan di dunia ini. Kita lihat orang-orang soleh yang kaya, yang sudah berjuang, kita pasang niat kita sebagaimana mereka melakukannya. Insya Allah meskipun kita berada di sini, kita berjalan di sini, duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat niat-niat kita menjadi amalan yang besar. Barakallahu li wa lakum ajal muslimin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Orang yang terbiasa beramal soleh dan itu sudah menjadi rutinitasnya, maka kemudian dia sakit atau terhalangi, dia harus mengadakan perjalanan jauh, maka pahala kebiasaannya itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu," jika seorang hamba itu sakit, au safara, atau dia bersafar, kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahiha, maka akan dicatat pahala ketika dia mukim, tidak bersafar, dan ketika dia sehat. Jadi ini penting juga kita ketika bersafar, kita pasang niat kita rindukan amalan-amalan kita, contohnya qobliyah dan ba'diyah. Ketika bersafar kan kita tidak disunahkan untuk qobliyah dan ba'diyah, ya. Tetapi apa? Kalau kita merasa subhanallah kebiasaan saya qobliyah dan ba'diyah, maka tetap insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya ikhwan, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan hal-hal duniawi, makan, minum, tidur, jalan, kalau diniatkan karena Allah untuk ketakwaan kepada Allah, maka menjadi pahala. Kata Rasulullah SAW, "Innaka lan tunfiq nafaqatan," tidaklah engkau mengeluarkan harta, tabtaghi bihi wajh Allah, ya, yang engkau niatkan wajah Allah, illa ujirta alaiha, kecuali engkau akan diberi pahala karenanya. Hatta luqmata, ya, sampai satu suapan, taj'aluha fi fimra'atika, satu suapan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Memberikan nafkah bahkan yang wajib. Kita memberi nafkah anak kita wajib, memberi nafkah misalkan secara adat hukumnya adalah lazim, wajib, ya. Itu kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya sekedar kebiasaan saja. Kalau diniatkan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan kata Nabi SAW, "Innal mu'min yu'jaru fi kulli syai'." Seorang mukmin itu dibalas, diberikan pahala pada seluruh perbuatannya. Kok bisa? Karena niatnya, tergantung niatnya. Seorang misalkan tidur cepat di waktu malam, jam 9 sudah tidur. Dia berniat, saya biar kuat sholat malam, atau agar saya bisa bersahur, saya bangun sholat malam dan bersahur. Maka ini juga tidurnya itu atau makannya itu dia niatkan untuk menegakkan tulang punggung agar bisa sholat berjamaah, sholat 5 waktu, membantu orang lain, maka dicatat, ya, semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, innal mu'min yu'jaru fi kulli syai'. Seorang mukmin dibalas setiap perbuatannya. Maksudnya apa? Inilah yang membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sama-sama rekreasi ke pagar alam, ke ranau. Yang satu dosa, yang satu tidak dapat apa-apa, yang satu dapat pahala yang besar. Kok bisa? Yang satu niatnya bermaksiat, cuci mata. Yang satu niatnya cuma rekreasi. Yang satu niatnya tadabbur alam, ya, melihat keutamaan, keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar bisa berpikir dengan apa yang Allah ciptakan, dapat pahala dia. Padahal perbuatan yang sama-sama jalan rekreasi. Kemudian ya ikhwan, selanjutnya dia bisa menjadi seafdal qurabat dengan amalan yang mungkin dianggap remeh. Kata Rasulullah SAW, "Man ghada ilal masjid aw raha," barang siapa yang pergi ke masjid, ya, atau di waktu pagi atau di waktu sore pergi ke masjid, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah, maka Allah akan siapkan tempat tinggal di surga
kullama ghada aw raha. Setiap dia ya pergi di waktu pagi atau di waktu sore. Coba bayangkan, kalau mau tempat tinggal yang banyak, kita kalau di dunia punya kos-kosan banyak, villa dan sebagainya. Ini setiap berangkat dapat rumah di surga, tempat tinggal di surga. Subhanallah, berarti ini amalan yang tidak bisa dianggap remeh. Padahal cuma jalan ke masjid, pulang, jalan lagi ke masjid, pulang. Ya, kalau benar-benar niat kita salihah, maka insya Allah disediakan rumah di surga. Kemudian ayolah ikhwan, yang tidak kalah pentingnya, niat yang salihah itu akan mengantarkan kepada keikhlasan. Kalau kita jujur di dalam niat, maka akan diikhlaskan. Apapun yang terjadi, godaan apapun yang datang kepada kita, kalau memang itu niatnya salihah, niatnya baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bergeming, tidak akan tidak akan menyimpang dari niat yang awal tersebut. Ada 3 orang ya yang memiliki amalan besar. Yang pertama mujahid, yang kedua orang yang berilmu dan pembaca Al-Qur'an, dan yang ketiga orang yang rajin bersedekah. Ternyata 3 orang ini adalah orang yang paling besar amalannya, tapi diuji keikhlasannya. Maka kita katakan ayo ikhwan, kalau seorang dari awal niatnya salihah, niatnya benar, maka segala segala godaan-godaan duniawi yang mungkin bisa menyimpangkan niatnya itu akan tersisihkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bisawab. Inilah keutamaan ayyuhal ikhwan dari berniat yang baik, berniat amalan soleh, dan memperbanyak niat yang baik. Barakallahu fikum jami'an. Akhirnya hari Jumat perbanyak berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.